Haleluya. Ini sunai di mata ini. Haleluya. Haleluya. Semangat sedikit kok. Sampai semua kan dulu. Semangat ya. Oke, kita akan belajar ya. Sama sekali ya. Silau. Kalau ya biar panas ria dulu. Ini ada beli apa nih? Itu belum. Iya ada bang. Oke, ada tergoyang. Itu bang HDMI-nya. Pak ya tergoyang. Bisa mati. Berapa? Tak kasih. Tutup mah. Karena tidak ada apa-apa. Mesti tutup. Oke, kita akan belajar dalam rangka doa 10 malam ya. Mic apa? Boleh dikasih sedikit volumenya dia. Ini satu dikasih mati, yang satunya dikasih mati. Ini cabut saja. Ya. Nah dicabut di sini. Bukan yang mic-nya satu tuh ya. Mic ini dikasih mati. Sudah secambuk. Siapa bunyi namanya? Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, oke. Ya, kita akan belajar tentang manfaat penuh Roh Kudus Yesus. Tradisi gereja, ya sampai hari ini masih saya bisa katakan sebagai tradisi agamawi, ya, melakukan tradisi agamawi. Ya karena
mereka mengajarkan bahwa setelah Yesus naik itu 10 hari dari kenaikan, lalu turunlah Roh Kudus, dan mereka harus berdoa 10 malam. Ya, kita akan cari tahu dasar Alkitabnya di mana. Ya, kita akan belajar bagaimana kita harus penuh dengan Roh Kudus. Itu penuh dengan Roh Kudus itu bukanlah sesuatu moga-moga. Ini adalah suatu perintah. Ya. Perintah. Ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia pulang ke tempatnya, ke rumahnya, dia mengatakan bahwa engkau harus tinggal di Yerusalem sampai dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuh dengan Roh Kudus adalah perintah. Untuk apa? Ya. Banyak orang Kristen yang bingung dengan hari Pentakosta. Tadi kita cerita-cerita. Ya, coba kita ke latar belakang dulu hari Pentakosta. Sudah ada, tinggal di tab saja. Hari Pentakosta. Coba cari. Nah, yang di tulisan di Word-nya. Ini kali sini. Hari Pentakosta. Ya. Ya, karena ini sudah tertulis, ya tidak baca saja nggak apa-apa ya. Ya. Tidak perlu bisa kepala menghafal. Ya. Jadi hari Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai apa ini? Kamisim. Ya. Yom. Kamisim Yom. Bahasa Yunani-nya disebut sebagai Hemera Pentekonta. Itu orang gereja disebut sebagai gereja Pentekosta. Ya, walaupun tidak full Yunani, ya paling tidak ada tersenggol sedikit lah. Ya, ini ya Hemera Pentekonte atau Pentekonta. Ya, itu hari pesta pertanian bangsa Yahudi, di mana orang-orang dilarang melakukan pekerjaan mencari nafkah. Itu dasarnya ada Imamat 23 ayat 16. Nah, mari orang lihat ke The Word. Ya. Mungkin sudah ada di atas ini Pak, tinggal lihat saja. Sini. Bukan. Tadi itu ya di sini. Ya. Klik di tanda panahnya, dia sudah over bawah. Ini. Coba klik di sini, ada bisa di historis nggak? Yang di sini. Ya. Nggak bisa diklik ya? Oh, disable. Sorry. Oke, kita buka saja dari tadi. Bukan yang tadi, tapi buka yang ditawarin atau di mana? Bukan. Coba lihat tadi yang di teksnya, yang ya itu. Ya itu Imamat 23 ayat 16. Yang di bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani. Ulangan. Di bawah, Deus. Ya. 23 ayat 16.
nggak sama. Ulangan atau imamat? Imamat 23 ya. Ini klik saya langsung di sini di bagiannya itu tanda tambah supaya dia keluar ya. Ya sampai pada hari sesudah Sabat, ini Sabat huruf kecil, ya yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Ya. Coba kembali ke teksnya tadi. Ya. Ini imamat ya, 23 ya tadi. Ya. Betul ya, tadi kita baca ya, imamat 23 ya. Ya, imamat 23. 50 hari, ya, hari ke-50 ya. Kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Pentekosta artinya hari ke-50. Dihitung dari mana? Ketika orang Israel keluar dari Mesir, atau Pasca Yahudi ditambah 7 minggu, itu 50 ya. Pasca Yahudi, saya singkatkan saja ya. Yesus disalibkan pada hari apa? Rabu. Pada perayaan Pasca Yahudi. Jangan ragu-ragu ya. Jadi jangan kita dengar dongeng-dongeng di luar sana ya. Itu perhitungan hari ke-50 itu dihitung dari Pasca Yahudi ya. Tambah 7 minggu ya. Itu jatuhnya hari ke-50 turunnya Torah. Itu disebut juga sebagai perayaan buah bungaran, hulu hasil, panen raya. Dan sekarang kita yang tahu berhitung linear, sederhana sekali. Itu hari ke-50 itu dihitung dari kematian Yesus ya, sampai ke hari 50. Jadi kalau kematian Yesus, atau hitunglah dari kebangkitan lah, supaya jangan bingung lah. Kebangkitan Yesus mati selama 3 hari kan. Lalu ada 40 hari dia menampakkan diri kepada banyak orang. Mari kita lihat Kisah pasal 1. Kisah 1 mulai dari ayat 2. Kisah 1 ya. Oke. Terus ke atas lagi. Belum saja. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab setelah 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Theos. 40 hari setelah kebangkitan. Berarti totalnya sudah berapa? 43. Ya kan? 43. Nah,
Kalau begitu tinggal tambah berapa hari untuk jadi 50? 7. Tinggal tambah 7 hari. Oke, kita lanjut baca. Silakan. Naik ke 4. Oke, 4, saudara. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ini suruh apa? Yesus suruh apa ini? Tinggal, bukan suruh cari. Ini orang gereja suruh cari. Yesus suruh tinggal. Kenapa harus tinggal? Nah, ini lanjut. Ini Alkitab menjelaskan Alkitab. Lanjut ke atas. Ya. Oke. Kita ke ayat 6 saja. Ya, kita ayat 6 ya, supaya lebih cepat gitu. Oke. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus oke, ayat 8 saja. Ayat 8. Nah, ini dia. Sudah lewat, sudah lewat. Oke. Mari kita baca 2-3. Tetapi kamu akan menerima, tolong semua baca 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ini, tunggu untuk apa? Terima kuasa. Terima kuasa, tunggu untuk terima kuasa, bukan untuk bahasa roh, bukan untuk bahasa lidah, bukan. Kamu sudah terima kuasa untuk apa ini? Kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan murid-murid disuruh tunggu pada hari ke-50 atau hingga hari ke-50 itu adalah untuk terima kuasa guna penginjilan. Sekarang gereja doa 10 malam terima kuasa bahasa roh, lalu bikin apa? Kan jadi aneh. Ini aneh, ajaran aneh-aneh. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini disebut sebagai apa? Dinamin atau dunamis. Kuasa ledak, semangat, dunamis atau dinamis kan orang bilang. Ya, dinamik, ledak, kuasa ledak. Nah, mereka akan dipenuhi oleh kuasa ledak, penginjilan. Ini ya. Dimulai dari Yerusalem di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, dia terangkat atau dia diangkat. Coba ke 9. Ada pertanyaan, Yesus itu terangkat atau diangkat? Yesus naik sendiri atau diangkat? Terangkat. Ya. Ayo. Yesus naik ke surga itu dinaikkan atau dia naik sendiri? Naik sendiri.
hati-hati. Saya membaca kritikan tajam dari orang Islam. Yesus tidak naik sendiri. Yesus tidak angkat naik sendiri maksudnya. Dia diangkat. Dia diangkat. Mari kita lihat bahasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Nah, mari kita lihat ya. Diangkat. Itu bahasa ini. Coba klik. Lihat. Rise up. Epaio. Ini indikatif pasif. Perhatikan. Yesus diangkat ini pasif. Indikatif ya, dia diangkat. Lalu apakah itu mempermalukan kita? Ada Islam yang mengkritisi teks seperti ini. Yesus tidak naik sendiri ke surga, tapi dia diangkat. Pakai bahasa teks LAI-nya, terjemahannya terangkat. Tetapi fakta gramatikalnya dia diangkat. Lalu apakah itu merupakan indikasi bahwa Yesus tidak maha kuasa dan dia bukan Tuhan? Ya. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana Ibu Cika? Ini ditulisnya dia diangkat. Terangkat karena dia maha kuasa. Kenapa? Kalau dia diangkat dia tidak punya kuasa ya. Ada. Kan selama ini kan kita pakai narasi kan dia naik ke surga. Naiknya karena apa? Diangkat atau dia naik sendiri? Ini akan memberi kesan dia tidak maha kuasa. Dia pergunakan roh, no? Roh berkuasa, yang rohnya dia, no? Mari kita lihat lagi. Ada satu bukti lagi. Dia terangkat dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Coba kita cari di sini. Yang Kisah 1 ayat 2. Ada tulis lagi di sini tuh. Ya. Sampai pada hari ia terangkat. Sampai pada hari ia terangkat. Nah, coba kita kayak klik saja di situ supaya langsung muncul. Ya, baca dari ayat 1 saja supaya kita tahu narasi lengkapnya. Ya, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini terangkat ini dalam bahasa Yunani, teks Yunaninya adalah bentuknya pasif. Coba lihat, betul nggak? Dia pakai mana tuh? He's taken, ya. He
He was taken. Take up. Coba tensisnya apa? Bisa? Ya sama kan ini? Ya. Aorist indikatif pasif. Yesus diangkat. Lalu apakah akan mengurangi perasaan kita bahwa ternyata Dia bukan yang Maha Kuasa? Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Gimana Ibu Cika kira-kira mau dijelaskan seperti apa? Karena memberi kesan kuat bahwa Dia itu diangkat. Dia makanya celotehan dari yang sebelah, manusia kok diangkat jadi Tuhan. Mereka tunjuk ayat lagi ini tunjuk ayat. Lalu kita kira-kira seperti apa? Yesus diangkat karena merupakan gambaran kita yang akan diangkat ke surga. Yesus adalah yang sulung dari orang. Iya, tapi kalau dia Maha Kuasa kan Dia harusnya tidak diangkat. Itu Kan karena harus memberikan satu gambaran pengangkatan orang seperti itu. Ini persoalannya dia kan langsung dia diangkat, bukan merupakan gambaran-gambaran. Memang ini dia diangkat. Dia diangkat karena gini, dia bangkit, dia keliling-keliling, dia menembus rumah yang terkunci, pintu yang terkunci, dia menampakkan diri kepada siapapun yang selama 40 hari. Dia menunjukkan kemahakuasaannya. Lalu kenapa ini di sini dia diangkat? Dia bukan naik sendiri. Karena selama ini yang digambarkan Yesus naik ke surga. Ternyata Yesus dinaikkan ke surga. Betul kan? Kan kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus naik ke surga. Ternyata dalam teks Yunaninya Dia dinaikkan, diangkat, bukan Dia naik sendiri. Ya berarti apa bedanya kan? Elia juga diangkat kan? Ya, diangkat ke surga. Henok diangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan Yesus? Kenapa? Ini kan dia bentuknya pasif, berarti dia pasif. Ada kuasa yang mengangkatnya. Kuasanya itu yang mengangkat dia. Sebenarnya jawabannya ada di kata kenosis. Dia mengosongkan diri. Jadi dia akan tinggal dalam bentuk pasif. Dia dilahirkan, ya kan? Anak-anak itu adalah dari darah dan daging, maka dia pun berperilaku seperti mereka. Jadi ini dia mau menunjukkan bahwa nanti akan ada serempet dengan Ibu Cika punya. Akan ada pengangkatan atau kita diangkat. Ya. Dari perspektif mana kita harus lihat? Ya. Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak dibangkitkan. Itu kesambung. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kalau baca narasi 1 Korintus 15, itu ditulis jelas bahwa kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Yesus pun tidak dibangkitkan.
Padahal faktanya memang dia bangkit sendiri, karena dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau kita ikut narasi teksnya, memang dia diangkat, bukan dia naik sendiri. Ada suatu pengharapan bagi kita akan diangkat. Oke, kita lanjut saja. Mari kita ke pasal 2. Kita pasal 2 ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Pasal 2, Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ya. Ayat 4 ya, atau 34 ya. Oke, sebentar. Oh ya. Oke. Coba ayat 3 apa ada? Oke, dari 2. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini asik ya, kita akan periksa ini. Glosais, ya, heterais, ya. Jadi lain heterais glosais. Berbahasa, mereka berbahasa dengan menggunakan lidah, ya, dalam bahasa-bahasa yang heterais, ya, yang berbeda-beda, yang lain dari bahasa mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang Galilea. Mereka dapat berbahasa yang lain di luar bahasa Galilea tanpa kursus Pilat. Oke, mari kita lihat misi penginjilan mulai dari sini. Ayat 5. Yang waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Lanjut. Bagaimana mungkin kita, baca ramai-ramai. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yang kita pakai di negeri asal kita? Lanjut. Oke, 2-3. Kita orang Parsia, Media, Elam, yang ini 3. Kemudian penduduk Mesopotamia 4, Yudea dan Kapadokia 6, Pontus dan Asia 8, terus Frigia dan Pamfilia 10, Mesir dan daerah-daerah Libya 12, yang berdekatan dengan Kirene 13,
pendatang dari Roma 14, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Sudah 16. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Theos. Jadi ini ada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab menyebut Theos apa? Ya Allah. Jadi kata Allah sudah diucapkan sebelum Nabi besar Muhammad SAW mimpi jadi manusia. Islam itu muncul sekitar tahun 700 Masehi. Ya. Muhammad lahir 570. Ya. Tahun gajah. Ya, kalau saya tidak salah ingat. Tahun Hijriah. Quran diterima 40 tahun. Umur 40 tahun maksudnya. Umur 40 tahun Muhammad menerima Quran selama berapa tahun kita pernah bilang? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari malaikat Jibril yang datang kasih tahu Muhammad di gua Hira. Jadi kata Allah sudah digunakan. Cuma orang kan rajin protes, ya. Karena ngerti, kesian. Ya. Jadi kita kembali bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ada manfaatnya. Pertama adalah penginjilan. Kalau gereja latahan doa 10 malam cari kepenuhan Roh Kudus, sekarang manfaatnya apa? Ayo Ibu Cika, kira-kira manfaatnya apa doa 10 malam? Penginjilan di pasar sama Purwodadi boleh? Jemaat yang ikut doa 10 malam itu langsung turun lapangan. Kan itu penginjilan. Memberikan angka berbaik mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai ke pasar hamba Purwodadi. Bukan untuk bahasa lidah roh, bahasa roh. Gitu ya. Oke, mari kita lihat kenapa orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Saya baca ada 10 poin, ya. Nanti mungkin kita akan belajarnya step by step, ya. Di sana. Ya. Alasan logis Alkitabiah atau alasan logis biblikal, setiap Kristen harus penuh dengan Roh Kudus Yesus. Penuh Roh Kudus ini adalah karya apa? Karya sekunder dari Roh Kudus. Ada 4 karya primer yang tidak perlu kita upayakan. Roh Kudus langsung bekerja dalam hidup kita. Terakhir dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia membaptis kita. Ya. Setelah dibaptis dia tinggal. Jadi baptisan Roh Kudus Anda tidak perlu upayakan. Karena itu karya primer. Ya. Bagaimana Pak Marcel? Baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari-cari, ya. Ibu Cika, ya. Tidak perlu itu dicari-cari, ya. Karena kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus.
Dan kita hanya perlu membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus Yesus. Itu adalah karya sekundernya. Oke, mari kita baca di sini. Ya, kita baca hanya di poin-poin 1, 2 dan seterusnya ya. Oke, alasan-alasan logis Alkitabiah setiap orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus Yesus. Pertama, atau 1, silakan baca. Menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Tanpa penuh dengan Roh Kudus Yesus, orang badan ada di sini, orang otak ada di luar. Terus pikir-pikir kapan mau pulang, secepat-cepatnya. Datang terlambat, pulang maunya cepat. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau penuh dengan Roh Kudus itu harus hal-hal yang spektakuler yang di luar nalar manusia yang kita lakukan. Bukan. Ini alasan biblikal ya. Menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Nanti kita akan baca detailnya. Kemudian mematikan 2:3. Baca. Mematikan hawa nafsu kedagingan dan hasilkan buah roh. Nafsu daging ini perlu ditaklukkan dengan cara kita harus penuh Roh Kudus. Tanpa itu jangan mimpi. Ya, Kristen daging terus. Oke, 3. Kita naik sedikit dulu. Ya. 2-3. Hidup sebagai manusia baru menuju kedewasaan rohani. Jadi kita akan terjadi growing up ya, kira-kira begitu ya. Tumbuh menjadi dewasa. Ya. Itu penuh dengan Roh Kudus. Tanpa penuh dengan Roh Kudus, Anda tidak akan hidup sebagai manusia baru menuju kedewasaan rohani. Keempat, 2-3. Taat dan setia pada Tuhan Yesus. Tanpa penuh dengan Roh Kudus, tidak mungkin kita taat dan setia. Jangan mimpi. Oke, 5. 2-3. Hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Ya, ini lifestyle kita. Hidup dalam kebenaran. Bukan harus hidup dalam kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup yang sebenarnya sebagai orang benar. Ini hidup dalam kebenaran. Tanpa kepenuhan Roh Kudus kita tidak mungkin hidup dalam kebenaran. Kita akan hidup dalam kedagingan. Ya. Mau dibaptis 7 kali deh. Ya. Itu ada siapa yang kemarin katanya jadi mualaf dibaptis 7 kali. Ya kan ada yang ibu ya dikasih kesaksian di ya, si Deddy Kubusya punya. Dia dibaptis 7 kali di rumah Irama lagi, yang podcastnya. Dibaptis 7 kali, membaptis 20 kali. Jadi yang heran ya, dia membaptis berapa 100 kali ya. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada gunanya. Okay. Kemudian kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus karena Roh Kudus poin 6-2-3 energi dan otoritas supranatural. Ini dia. Energi dan dia memberikan energi dan otoritas supranatural. Biar fisik sebenarnya sudah mampu. Ya.
tadi Bro Marcel dia bilang, aduh setengah mati kita mau atur waktu, sedangkan hari Minggu kita mesti kerja. Serba terbatas. Jadi kalau ada orang yang super sibuk seperti Bro dan Marcel bisa sampai di sini, itu Roh Kudus yang bawa sampai sini. Kalau nyanda kita biar Bapak Kibo bertelepon, dia selalu jawab, Pastor maaf, kita lakukan sibuk luar biasa. Oke, lanjut. Sesuai mana tadi kan? Oh, sini kok sabar. Oke, nomor 7, memberdayakan karunia-karunia roh. Di semua ini ada ayatnya. Untuk memberdayakan, kalau kita tanya, Bro Marcel punya karunia roh apa ya? Kenapa? Memberi. Oh, karunia roh memberi. Oke. Kalau Pak Gem, apa lagi? Karunia roh yang Pak Gem punya apa? Karunia roh apa? Oh, karunia mendengar. Kalau apa? Messi karunia roh apa? Oh, enggak tahu. Kerja? Tahu. Enggak tahu juga. Tahu. Tahu nggak? Karunia roh. Oh. Izin. Nah, kalau Ibu Rohani karunia roh apa? Tahu. Oh, enggak tahu juga. Ibu Cika? Tahu. Tahu. Karunia roh? Karunia menikmati sukacita. Mana? Bagaimana udah pulang? Turun ke Ibu Rohani di mana? Ibu Jen di mana? Ada keluar. Oh, udah keluar. Oh, Tidak ada. nah, Karen apa? Karunia roh apa? Tahu? Nggak tahu juga. Tahu. Kenson? Mari kita pilih ya. Lewatnya kalau nggak ada garis barunya dari 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12, oke. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang tidak ada di sini dari orang di sini yang ada yang punya karunia berkata dengan hikmat. Ada. Padahal yang berkata-kata. Gitu. Kita yang berkata-kata. Lu nih mau berkata-kata. Kemudian dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tidak ada di sini. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tidak ada sini kalau doa sembuhkan orang sembuh atau mati. Oke, lanjut. Di bawah. Kepada yang seorang apa tuh? Roh roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Rupanya orang pilih yang terakhir ya, yang dua terakhir.
berkata-kata dengan bahasa roh. Itu yang gereja pilih ya. Beriman itu ada. Beriman. Ini karunia yang paling, ini nomornya nomor berapa nih ya? 8 dan 9. Paling dicari. Tapi sekarang yang dominan di gereja adalah yang nomor 8 ini. Paling dicari. Ada karunia memberi. Ya, itu karunia. Masa orang sini lili satu orang nggak punya? Coba orang buka kayaknya supaya kita bisa orang dapat lihat lagi di the word itu Pak. 1 Korintus 12 ya, ayat yang ke-7 supaya kita lihat karunia yang lain lagi. 1 Korintus 12 ya. Ayat berapa tadi? 9. Tom? Ya. Yang seorang ini ada di Petrus, nah. Coba lihat. Coba ke 8 Pak. Ke atas supaya kita dapat korelasinya. Yang ada di 1 Petrus 1 Petrus 4 atau 1 Petrus 5. Ya ini. Jika ada yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Theos. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang diberikan Theos, supaya Theos dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terus ada berbagai macam karunia. Masa orang tidak punya biar satu? Kalau tanya bakat, Elger bakat apa Pak Elger? Anda tahu juga? Messi bakat apa Messi? Oh makan. Kenzo, bakatnya apa? Talentanya apa? Ini orang mesti kenal, orang punya bakat, orang punya karunia, orang mesti kenal. Ya. Selama orang yang tidak kenal apa orang punya karunia roh, maka orang tidak ada gunanya untuk Yesus, tidak akan ada guna. Orang mau minta Roh Kudus penuhilah kita. Kalau Roh Kudus mau bilang, kau mana punya karunia apa ya? Cik, kira-kira boleh nggak minta penuhilah? Ya. Roh Kudus penuhilah beta. Roh Kudus tanya, kan sestik pe karunia apa yang sestik tahu? Nggak tahu. Oke, kita balik ke topiknya, ke tadi ini ingatnya repotnya. Ya. Oke. Tadi orang sampai mana? Ya. Memberdayakan karunia rohani, kemudian 8 menghadapi peperangan rohani. Ya. Ini ada di Efesus 6. Kita dipersenjatai. Ada di Yakobus. Ya. Ini menghadapi peperangan rohani. Banyak orang Kristen lumpuh ketika masuk dalam medan peperangan rohani, karena dia tidak tahu kenapa dia harus penuh dengan Roh Kudus. Untuk apa? Ya. Roh Kudus akan memberikan power supranatural untuk masuk dalam medan peperangan rohani. Kita perlu itu ya. Kemudian yang ke-9, hidup sebagai saksi Kristus. Kita menjadi marturia. Ya. Ini Yohanes 16 ya.
Ini menjadi saksi Kristus. Sebenarnya Tuhan sudah ada di sini. Ya. Kami berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Sebenarnya ini berguna dan berharga, berguna bagi Yesus Kristus. Berguna sebagai apa? Sebagai duta Kristus. Seorang duta Kristus tanpa penuh dengan Roh Kudus, duta yang tidak guna, jadi dusta. Jadi dengan baik-baik kita ngaku-ngaku duta, kita tidak perlu dengan Roh Kudus. Coba tanya ke masing-masing kita, berani nggak kita bersaksi tentang Yesus, memberikan kesaksian hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita adalah duta Kristus. Tanpa penuh dengan Roh Kudus, kita invalid semua. Kita impoten rohani, tidak ada gunanya. Jadi janganlah kita jadikan Roh Kudus itu hanya sebagai hiasan dinding hidup kita. Kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Mari kita baca Kisah 4 ya, ayat 30 atau 32. Kisah 4 oke, saudara. Ya. Ayat 31. Ya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ketika mereka baca semua 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Theos dengan. Jadi tujuan penuh dengan Roh Kudus adalah memberikan keberanian untuk memberitakan firman Yesus, bukan bahasa roh. Mari kita lihat teks Yunani. Ini dia pakai apa di sini? Penuh dengan Roh Kudus. Plato, kalau saya tidak salah ingat ya. Silakan buka. Kisah 4. Oke. Ayat 23 ya. Ayat 32. Ya, oke sudah. 32 ya, 33. Ada, nah di 332 ya. Ini kumpulan orang. 31 berarti. Mereka sementara berdoa, ya penuhlah penuh mereka dengan Roh Kudus. Itu dia pakai apa? Penuh Roh Kudus. Fill ini dia pakai Plato, replacement, coba. Ya, Plato, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi, mari kita nalar sederhana. Kalau gereja buat doa 10 malam, nggak apa-apa lah. Mintalah kepenuhan Roh Kudus pada tingkat ini, supaya mereka pergi memberitakan Injil dengan berani. Berilah kami keberanian. Coba. Yang diminta hari ini, ya. Yes, ya. Oke. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ini kan, bukan minta bahasa roh, toh. Ini doa 10 malam ini harusnya minta ini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Mungkin ada di atas. Berilah kami keberanian. Itu ada 27-28 kali. Ya ini. Oke. Dan sekarang
Mari baca 23. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi doa 10 malam minta apa? Biasanya minta dipenuhi. Nggak ada tujuan kan? Minta penuh seperti apa? Berilah hamba-hambamu ini keberanian untuk menyampaikan firman, memberitakan firman. Maka Roh Kudus, Yesus mendengarkan, dia memenuhi mereka, lalu mereka pergi memberitakan firman Tuhan dengan berani karena orang minta. Jadi marilah kita jangan gagal paham seumur hidup. Ya. Jangan kita ikut membeong, membebek, latahan. Doa 10 malam apa gunanya? Coba kasih tahu teman-teman yang lagi rajin berdoa. Coba minta Tuhan Yesus, berilah kami keberanian untuk menginjil di pasar apapun lagi. Sebut di pasar-pasar kamu. Pasar Karumbasan, pasar apa lagi? Bersih hati. Ya, bersih hati. Berilah kami keberanian. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi tujuan kepenuhan Roh Kudus itu adalah kita diberi keberanian, diberi kuasa, dipenuhi, pleito. Ya. Refill, itu kata pleito itu refill, hanya diisi ulang. Refill, penuh dengan Roh Kudus. Setelah kita penuh dengan Roh Kudus, kita gunakan itu pergi memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani. Lalu kita bangun lagi hubungan. Ya. Jangan nanti 10 malam selesai kita meredup lagi, tenggelam lagi, mati lagi. Oke, ada mau bertanya? Silakan.